Yo, balik lagi sama gua di channel Martin. Dan ya, pada teman kali ini gua akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Manta, teman-teman ya. Jadi kemarin itu udah diupdate untuk Bitcoin dan juga AEVO. Kemudian sebelumnya ini ada Cardano, XRP, Dogecoin, kemudian ada Solana juga, ada BOME juga, ZIL dan juga Floki, teman-teman. Nah, sedikit reminder, nanti siang akan saya upload salah satu video farming di salah satu exchange yang mungkin bisa dibilang menarik juga lah eventnya ya. Jadi mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 siang lah akan saya update videonya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau farming dan tertarik bisa tonton di video next gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di market hari ini ya. Di sini Fear and Greed Index di level 58, netral tapi sedikit lagi udah mau masuk ke greed. Dan overall marketnya masih di situ-situ aja, walaupun beberapa koin masih berusaha nanjak naik gitu ya. Seperti di sini ada Near, kemudian XRP juga gitu ya. Ini AVAX juga ya, dan beberapa altcoin lainnya nih seperti VET juga. Kemudian ada MKR, STX gitu ya. Ini masih mencoba melawan arus atau masih nanjak naik lagi. ING, IMX ya. Kemudian ada TAU juga, AR ya nih, AR, BONG juga, LDO ya, dan lain sebagainya. Ada beberapa memang yang masih mencoba untuk melawan arus ya, atau ya bukan melawan arus juga, maksudnya masih lanjut naik lah ya. By the way, kita akan bahas pertama-tama kita lihat untuk ETF flow Bitcoin setelah news kemarin, dan ya so far masih so good ya, positif. Memasuki minggu yang baru ini di tanggal 15-nya juga kita bisa lihat ya, inflow semua. Walaupun ya Grayscale nggak beli, tapi setidaknya dia nggak jual juga, teman-teman ya. Kemudian untuk tanggal 16-nya ini juga masih berlanjut ya pembeliannya, bahkan ditambah porsinya nih. Beberapa institusi menambah porsinya, walaupun balik lagi Grayscale nggak mau melakukan pembelian. Untuk data BlackRock mungkin agak siangan kalau di kita ya, baru akan rilis datanya, tapi so far so good ya, inflow semua. That's why kenapa Bitcoin hit di sekitar $66.000. Kemudian kita lihat untuk liquidation heatmap Bitcoin dalam frame 3 harinya, yes, tebal di bawah ya, di $62.200-an. Dan di bagian atasnya ya enggak, berarti memang mayoritas sekarang melakukan long, teman-teman. Kita lihat yang weekly-nya seperti apa. Weekly-nya juga seperti itu ya. Di sini kita belum melihat adanya sell short yang tebal di situ, karena terakhir kali pun di 59 ribuan something itu udah kejemput. Next lagi itu di $60.000, ini juga udah kejemput gitu ya. Dan sekarang ya mulai agak lumayannya memang di sekitar level area $62.000 ya untuk Bitcoin. Kita lihat di monthly-nya ya. Monthly-nya seperti apa, teman-teman? Nah, monthly-nya ini yang tebal kemarin tuh di 64.900 atau sekitar $65.000. Ini juga udah kejemput, teman-teman. Ya udah terkena, ya kita bisa bilang kejemput aja lah. Setelah kejemput nih adanya koreksi, langsung pam ya koreksi, kemudian dia berangsur pulih lagi ya untuk si Bitcoin. Jadi sama seperti pembahasan di video-video sebelumnya, that's why kenapa cukup pentingnya adanya liquidation heat map. Walaupun kita lihat wah nanti jauh bro, kemarin kan masih di level 61.000, 62.000 gitu ya, ini ke 65.000 gitu ya. Kita bulatkan aja, ini cukup jauh, range-nya sekitar $3.000 gitu, dan akhirnya ya ke achieve juga, teman-teman ya. Jadi ini gendut banget ya, bisa dibilang ini cukup gendut, dan akhirnya kena jepret langsung turun ya. Nih kita bisa adanya 1 2 3 bearish candle, tapi akhirnya mengalami pemantulan kembali. So gimana sekarang untuk secara daily? Nah, secara daily sebenarnya ini kan area highest terakhirnya dia ini udah mampu di break, teman-teman. Next target masih sama di $62.500 sebentar. Ini malah kena ya di sini. Ya di area sini. Sebelumnya kita bisa lihat nih, satu garis aja udah cukup. Kita bisa lihat SNR sebelumnya ya. That's why kenapa saya tandain kalau Bitcoin masih lanjut naik, ini adalah area perbatasan atau tengah-tengah. Sebelum dia visit di 68.000 sampai $70.000 untuk si Bitcoin. Jadi ini adalah area perbatasan tengah-tengah, range di antara 63.000-an something sampai 65.000, dan area atasnya di 68.000 sampai $70.000 ya. Jadi garis putih ini adalah area tengah, batas tengahnya. Kalau dari area sini ke reject, so kita akan melihat si Bitcoin akhirnya benar-benar akan retrace lagi atau koreksi lagi ya, sebelum dia mantul lagi, teman-teman ya. Kalau memang posisinya dia reject dulu sebelum lanjut naik. Dan sekaligus kita butuh yang namanya higher low.
ya. Seperti di sini kita bisa lihat ini low, lower low, lower low ya. Kemudian high terakhirnya di sini ini udah mampu di break nih teman-teman, sudah di break. Ya, yang perlu kita lihat adalah higher low dari swing low terakhirnya dia di sini. Nah, di manakah higher low-nya? Apakah di sini bisa atau sedikit lebih bawah lagi di sini bisa juga, teman-teman. Ya, tinggal menunggu waktu aja kita sebenarnya. Ya, proses dia koreksi, semoga korektif. Berarti adanya konfirmasi untuk melanjutkan kenaikan dan sekaligus merubah tren dari yang tadinya downtrend, kita bisa lihat nih seperti anak tangga ya, berubah menjadi uptrend. Kurang lebih seperti itu yang perlu kita lihat ya. Mungkin teman-teman yang nonton video kemarin juga sudah saya sampaikan kenapa sih sekarang udah naik malah maunya turun dan lain sebagainya ya, karena kayak kita memang perlu yang namanya konfirmasi gitu ya. Sekaligus ya untuk benar-benar clear kalau memang ini udah patah tren dan ya untuk lanjut naik lagi. Bahkan new ATH ya di 75.700 sampai di range 80.200 dolar ya, di area range ini yang sebelumnya juga sudah dibahas teman-teman ya. Jadi palingan itu untuk secara daily. Minimal kalau kita lihat di hourly-nya ya kita bisa lihat di sini waktu dia visit di sekitar 65.000 ya, dimana liquidation time juga di sekitar area itu gemuk juga. Setelah dia visit di situ langsung nggak lama boom ya, secara 4 jamnya time frame 4 jam ini satu red candle besar ya, dia visit ke SNR sebelumnya tuh ya. Ketika dia visit itu mengalami reaction kembali nih, pemantulan lagi ya. Cuman yang perlu di take note saat ini adalah kalau kita lihat secara RSI-nya di sini ada divergent teman-teman ya. Harganya itu price-nya itu dia higher high, tapi untuk RSI-nya malah keterbalikannya. Sebentar. Ya di sini. Di sini higher high ya. Kemudian untuk price-nya malah di sini. Tuh ya. Di sini adanya divergent. Kita bisa lihat dan kita bandingkan tuh teman-teman ya. Tuh. Coba saya kita zoom lagi dulu. Tuh ya. Di sini adanya divergent. Jadi sekali lagi berhati-hati untuk teman-teman, karena balik lagi secara daily kita perlu lihat yang namanya higher low, plus juga di sini adanya divergent time frame 4 jam. Ya, tinggal kita lihat memang proses koreksinya nanti seperti apa. Semoga korektif sekali lagi. Dan ya kalau itu terjadi pun ya kita akan mungkin lihat dia visit sekitar 60.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang merasa wah di sini udah pucuk nih, takut nyangkut, takut ini, takut itu, ya bersabar. Tapi gimana kalau misalkan ketinggalan? Ya balik lagi, nasib teman-teman ya. Kalau memang ketinggalan nasib. Tapi ya lebih baik gimana bro? Ya balik lagi, teman-teman punya uang kalian itu, kalian yang lebih tahu kondisinya ya. Trade plan kalian juga harus jelas. Apakah ketika kalian beli di sini nih takut ketinggalan? Ya, kalian contoh beli di sini, kalian udah siap nyangkut belum? Itu dulu yang harus kalian pikirkan. Lalu kalau nyangkut dia turun nih, benar-benar koreksi turun, ya koreksi dulu. Berarti untuk create yang namanya higher low secara daily, kalian ada dana untuk buyback gak? Apakah kalian beli pertama itu udah all in atau gimana? Ya, atau kalian cuman beli contoh 10% aja, atau contoh beli 5% aja karena yang udah tergolong tinggi. Kalian beli 5%, ketika adanya benar-benar koreksi baru kalian masuk lagi 10% atau 20% ya. Jadi kalian harus pintar-pintar atur strategi juga. Kalau memang kalian lebih mau menunggu di bawah ya harus siap ketika memang market lanjut rally, nanti baru koreksi ya. Ketika lanjut rally berarti kalian adanya waktu ya dimana kalian ketinggalan momen, kemudian porto kalian juga nggak menambah untuk yang baru mau masuk gitu ya, bukan yang udah masuk, yang baru mau masuk ya. Jadi tergantung style kalian bagaimana. Apakah memang kalian secara daily menunggu adanya retracement dulu ya, atau memang sekarang mau maksain masuk dengan analisa kalian, it's okay gitu ya. Jadi pilihan kalian berdasarkan analisa kalian juga, dan juga money management plus juga pertimbangan kalian, karena uang itu berbeda setiap orang cara manage-nya, dan juga cara meminimalisir resikonya itu beda-beda teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanya seperti itu, kalian mesti trade plan kalian dulu kalian atur sama money management ya. Resiko-resiko yang tadi saya sampaikan kalian udah siap hadapi belum? Itu dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan memang untuk saya pribadi ketika memang kemarin itu udah visit ya udah turun gitu ya, dia satu di sini, ya udah saya pribadi saya coba cicil lagi DCA lagi, tambah lagi teman-teman ya.
ketika udah pump gini, mau dia nanti koreksi atau mau dia masih lanjut naik, ya udah saya pribadi nggak pusing gitu teman-teman ya. Oke, next untuk si Bitcoin palingan itu ya, secara daily maupun hourly-nya. And then untuk Manta, nah Manta ini kita bisa lihat ya, sebelumnya ini juga sering saya bahas di video saya sebelum-sebelumnya untuk Manta. So far si Manta ini ya, dia drop dan ya sempet visit Fibo 1,6 ya, dimana waktu itu saya tarik ya Fibo dari swing low ke swing high yang di sini, dan dapat beberapa area, dan ya dia ketahan di sini teman-teman ya, dia ketahan nggak bikin lower low lagi, nggak terjun lebih bawah, jadi dia ketahan di sekitar 0,74 dolar, dan ya syukurlah ya untuk teman-teman. Dia sebelumnya ketahan di EMA 21 time frame daily ini garis warna biru ya, plus juga di sini ada SNR sebelumnya ya, box hijau ini. Dan akhirnya sekarang mampu break nih, lewatin teman-teman. Sebelumnya kita bisa lihat juga di sini naiknya korektif ya, terbentuk seperti sebuah rising wedge. Cuman syukurnya adalah si Manta ini mampu ya diklaim adanya percepatan tren. Nah sekarang PR-nya nih Manta ini, coba akan saya hapus dulu Fibonya ya, biar nggak terlalu rame, kita hilangkan seperti itu. And then ini adalah next area target obstacle-nya nih ya, di garis putih. Coba saya highlight juga dengan rectangle teman-teman. Nah ini adalah resistance sebelumnya yang cukup tebal dan kuat nih ya, di sekitar level berapa bro? 1,047 sampai dan 1,0798 dolar. Ini menjadi next area target yang harus mampu di break sama Manta teman-teman ya. Jadi kalau misalkan area ini adalah previous resistance-nya sudah mampu di break, ini adanya indikasi positif ya untuk Manta bisa back lagi ya, kembali lagi ke area berapa bro? Balik lagi ke area 1,4 dolar teman-teman untuk Manta ya, ketika memang area ini benar-benar mampu di break, di reclaim, kemudian maybe adanya retracement sebelum dia lanjut naik lagi ya. Jadi ini menjadi next PR-nya ya, next PR, next target untuk Manta. Sekali lagi ini adalah area yang wajib, area wajib ya, karena ini adalah sebelumnya benteng tebalnya yang mengakibatkan Manta ini drop lebih bawah lagi, lebih signifikan lagi dropnya ya. Tinggal kita lihat prosesnya secara daily, apakah dia benar-benar mampu reclaim, dan ya kalau memang adanya rejection gitu ya, udah mampu up and rejection, mungkin kita bisa lihat next area target di sini. Waktu dia bikin tail candle cukup panjang nih ya, di sekitar 1,15 1,19 dolar ya, ketika dia visit area situ mungkin adanya rejection, retracement kembali ke SNR sebelumnya, and then dia harus mampu hold untuk lanjut naik di area sini ya. Palingan itu untuk Manta, tapi ya memang untuk sekarangnya sudah cukup oke sebenarnya, tapi kita butuh lagi, lebih lagi ya, sama seperti namanya juga trading teman-teman ya, kita butuh beberapa konfirmasi yang lebih meyakinkan dan probabilitasnya itu makin mencodok untuk up ya. That's why kenapa kita butuh, oh di sini udah mengalami percepatan tren, area ini juga sudah mampu di take out, and then next area target ini dulu aja yang harus di reclaim kembali ya. Kalau area ini menjadi next area target yang udah mampu di reclaim, dia seperti ini movementnya, ini indikasi positif banget untuk Manta ya. Probabilitasnya itu lebih besar lagi chance-nya untuk Manta visit 1,4 dolar ke atas ya. Semoga cukup clear untuk Manta secara daily. Minimal kalau kita lihat untuk time frame 4 jamnya ya, sebentar ya, 4 jamnya pun ya dia bereaksi terhadap EMA 21 cukup baik. Di sini sebelumnya ada rejection ya, mampu hold di sini, kemudian sekarang adanya bull candle cukup besar ya. Ketimbang kalau kita lihat Bitcoinnya sekarang mulai struggling ya, time frame 4 jam, tapi Manta ini baru up lagi gitu ya, menandakan memang posisi sekarang Manta itu lebih perform ketimbang Bitcoinnya ya. Tinggal kita lihat aja follow up-nya nanti seperti apa untuk Manta. Ini juga jaraknya nggak terlalu jauh teman-teman. Semoga Manta masih bisa lebih bernapas lah ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin itu ada nyangkut FOMO dan lain sebagainya, bisa sesegera mungkin kejemput ya. Palingan untuk secara time frame 4 jamnya ya, di sini memang sebelumnya sudah mampu di break, dan ya ini masih cukup impulsif untuk secara candlestick ya. Palingan kalau kita lihat secara time frame seperti 4 jam ini ya, kita lihat di sini area perbatasan ini tengah-tengahnya sebelumnya menjadi area support nih ya, support and resistance untuk Manta. Jadi level berapa? 0,974 sampai 0,9832 dolar. Ini dulu aja ya, area perbatasan tengah untuk Manta. Jadi kalau misalkan tengah-tengahnya ini nanti teman-teman lihat ya, ini mampu di take out dengan impulsif gitu ya, nah ini probabilitas lebih besar lagi ya untuk visit next area targetnya secara daily yang tadi saya sampaikan ya untuk Manta. Tapi kalau misalkan di sini pun
dia kena reject ya teman-teman, nanti lihat wah dia cuma bikin tail candle panjang, rejection ya, akan visit lagi ke box hijau di sekitar 0,92 dolar untuk Manta ya. Jadi ini ada beberapa area krusial yang harus mampu di take out sama Manta, sekaligus syaratnya dia ya secara daily juga sudah saya sampaikan untuk dia benar-benar lanjut bullish mengejar 1,4 dolarnya. Itu aja teman-teman dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.